Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan ya dari pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Sore hari ini kita akan bahas hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 hal, yaitu yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu dibangun atas persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis yang mulia ini, itu hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, atau menjelaskan tentang Islam. Yang mana hadis sebelumnya kita sudah bahas hadis Jibril yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan, di mana Nabi ketika ditanya tentang Islam, apa itu Islam? Maka Nabi menjelaskan Islam itu adalah dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Sama dengan hadis ini. Yaitu Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang Islam, bahwasanya Islam itu adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji. Nah, di sini sedikit ada perbedaan, yaitu haji kemudian puasa di bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu mengibaratkan Islam itu seperti sebuah bangunan, di mana Nabi mengatakan bunyal islamu, Islam itu dibangun. Jadi seolah-olah Islam itu adalah bangunan yang dibangun dengan 5 hal. Yang mana kalau seandainya 5 hal ini tidak ada, tentunya bangunan Islamnya tidak kokoh, tidak kuat, tidak sempurna. Maka ini disebut dengan rukun. Rukun itu artinya adalah tiang atau pondasi. Pondasi dan tiang itu adalah rukun. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini mengibaratkan Islam itu seperti bangunan, yang mana bangunan, unsur dari bangunannya ada 5 unsur. Unsur pertama yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah kecuali hanya Allah. Ini adalah unsur yang paling pokok, paling inti dan mendasar. Bahwasanya Islam itu dibangun atas tauhid, mengesahkan Allah SWT, bahwasanya kita hanya beribadah hanya untuk Allah SWT dan karena Allah. Tentunya dengan makna ibadah yang seluas-luasnya, yang pernah kita sampaikan, bahwasanya ibadah itu adalah, kata para ulama, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan, perbuatan yang itu disukai, dicintai oleh Allah SWT, yang zahir ataupun yang batin. Maka ibadah kita harus didasari karena Allah. Sebab kalau kita beribadah bukan karena Allah dan untuk Allah, maka ibadah kita ditolak. Berarti pondasi Islam kita yang pertama dan paling utama itu sudah rusak. Maka ini pondasi paling penting. Makanya seorang kalau dia jatuh pada kesyirikan, hancur Islamnya, batal Islamnya. Kenapa? Karena ini adalah pondasi yang paling penting, pondasi yang sangat urgen.
Yang kalau rusak pondasi ini, hancur semua bangunan. Ibaratnya ini adalah tiang pokoknya daripada Islam. Ya. Maksudnya kita bersaksi tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kita meyakini bahwasanya Muhammad SAW, Rasulullah SAW adalah utusan Allah, di mana Allah SWT memilih Rasulullah untuk menjadi Rasul, menjadi utusannya, di mana Allah SWT menyampaikan risalah Islam ini melalui Rasul, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yang di dalam Al-Quran itu semuanya dijelaskan tentang Islam. Maka Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang sekaligus mempraktekkan Islam itu sendiri. Maka Islam itu tidak mungkin sempurna kecuali seorang yang benar-benar berkiblat kepada Rasul. Itu menjadikan Rasul sebagai contoh konkret. Kalau kita perhatikan, ya mungkin saja Allah SWT menurunkan Al-Quran tanpa mengutus Rasul. Bisa saja. Tapi tentunya itu tidak sempurna. Allah SWT menurunkan Al-Quran dan juga mengutus Rasulullah SAW sebagai contoh konkret dalam kita beribadah, dalam kita bersyariat, dalam kita mengamalkan Islam ini. Oleh karena itu, kita mesti mencontoh Rasulullah SAW. Makanya Allah SWT katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu ada contoh tauladan yang baik yang wajib kita tiru dalam segala hal, dalam hal ibadah, dalam hal akidah, dalam hal muamalah, akhlak dan semuanya. Itu kita mencontoh Rasulullah SAW. Itu contoh yang pertama dan utama. Dan itu diperintahkan oleh Allah SWT agar kita mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasul. Makanya ya dasar dari Islam itu adalah Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Seorang tidak mungkin dia bisa Islam dengan sempurna kecuali dia mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kalau hanya Al-Quran saja tidak cukup. Karena sunnah itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Yang mana fungsi dari sunnah itu menjabarkan apa yang ada dalam Al-Quran, menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran disebutkan secara mujmal, secara global. Di dalam sunnah Nabi disebutkan secara terperinci. Maka wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Maka kalau ada yang mengatakan kami cukup dengan Al-Quran saja, maka ini ya tentunya salah dan keliru. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi Muslim yang sejati, yang sebenarnya, kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka dengan itulah Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT. Maka ini pondasi pertama. Pondasi bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT, kemudian mengikuti Rasulullah. Mentauhidkan Allah, kemudian mengikuti Rasulullah. Ini pondasi seorang Muslim. Kalau kita ingin selamat, bertauhid kepada Allah, kemudian mengikuti Rasulullah. Kemudian pondasi yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Tentunya dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wa tuqimus shalah wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, begitu juga Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan mendirikan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Jadi mendirikan itu apa? Mengerjakan salat, kata para ulama, dengan memenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna, dan tentunya juga memperhatikan apa yang ada dalam salat itu sendiri. Ya, bagaimana Allah SWT ya, dalam salat ya, menyuruh kita untuk sujud, ruku dan sebagainya. Berarti kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Bagaimana kita mendirikan salat itu benar-benar tidak hanya gerakan dan lisan saja, tapi juga hati kita. Bagaimana kita salat itu sebenarnya, ya, tidak hanya sekedar membaca atau gerakan, tapi juga hati kita ikut salat. Maka ini disebut dengan mendirikan salat. Dan mendirikannya
di awal waktunya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, peringatan bagi orang yang melalaikan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat, itu orang yang dia lalai dari waktu salatnya. Ya, dia menunda waktu salat. Nabi SAW ditanya, ayul a'mali afdal, kata sahabat, yaitu wahai Rasul, apa amalan yang paling utama? Kemudian Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha, yaitu salat pada awal waktunya. Maka ini termasuk yang mendirikan salat, ketika seorang salat di awal waktu, menjaga waktunya, menjaga pelaksanaannya, mendirikan salat, ya. Dan salat tentunya, ya, di sini disebutkan rukun Islam yang kedua, fondasi Islam kita yang kedua, salat, yang mana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, kata Nabi. Itu perbedaan antara kita dengan mereka maksudnya orang musyrik. Itu adalah salat. Itu siapa yang meninggalkan salat, maka kata Nabi SAW, sungguh dia telah kafir. Maka salat amalan yang sangat besar, ya. Di antara tiang Islam yang paling besar itu adalah salat, yang paling urgen. Sampai seorang kalau meninggalkan salat, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Oleh karena itu, ya, kita bisa lihat bagaimana salat itulah amalan atau ibadah yang pertama kali diwajibkan, ya. Ketika di Mekah sudah diwajibkan. Di mana salat itu diwajibkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, itu ketika masih di Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga salat, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika perang saja masih salat dan berjamaah ketika perang itu. Kita bisa bayangkan keadaan yang sangat genting, yang ketika itu terancam nyawa, tapi ketika itu Rasul tetap salat dan bahkan berjamaah, menunjukkan pentingnya salat itu. Nah, memang kata para ulama, satu-satunya amalan yang tidak bisa diwakilkan adalah salat, dan tidak ada uzur untuk tidak salat. Beda dengan ibadah yang lain. Puasa, kalau kita sakit boleh kita berbuka kemudian kita ganti pada hari yang lain. Kalau kita sudah tua renta misalnya, nggak kuat lagi puasanya, sudah bayar fidyah. Tapi kalau salat nggak ada. Mau kita sakit, mau sudah tua renta, tetap salat wajib. Nggak ada rukhsahnya, nggak ada keringanannya. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu berdiri, bisa duduk dan seterusnya. Ini amalan yang sangat besar. Makanya Nabi SAW sangat memperhatikan salat, ya, memperhatikan salatnya. Dan Nabi SAW memberikan wasiat, ya. Wasiat sebelum beliau meninggal itu agar menjaga salat. Nabi memberikan peringatan bahwasanya amalan yang akan kita ditanya oleh Allah, dihisab, dihitung oleh Allah SWT pertama kali ketika kita dikumpulkan oleh Allah SWT di mahsyar adalah salat. Bukan yang lain, salat dulu yang diperiksa. Salatnya lengkap atau tidak, salatnya benar atau tidak. Baru yang lain. Oke, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, amalan yang, ya, sangat penting, ya. Sehingga salat itu kan ada muqaddimahnya, ada azan, ada iqamah. Itu adalah pembukanya. Menunjukkan bahwasanya, ya, amalan salat itu bukan amalan yang kecil, tapi amalan yang besar. Dan juga perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, salat kita ini pertama kali sebenarnya diwajibkan berapa? 50 kali sehari semalam. Itu perlu kita ingat itu. 50 kali sehari semalam, kita bisa bayangkan 50 kali. Waktu kita cuma 24 jam, ya. Berarti apa? Setiap setengah jam kita mesti sholat, ya. Kalau 50 kali. Terbayang nggak kalau misalnya sholat kita tuh tiap 2,5 jam azan berkumandang? Coba Anda bayangkan. Setengah jam azan berkumandang. Setengah jam azan berkumandang. Gimana? Bisa nggak? Gimana itu kira-kira? Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. 50 ini bahasa kita sederhana apa? Dikorting ini, dipotong. Diberi rukhsah keringanan sampai apa? 5 kali cuma sehari semalam. Tapi pahalanya 50 kali.
Jadi walaupun kita sholatnya 5 kali Bapak Ibu, tapi nilainya di sisi Allah 50 kali. Itu harus kita pahami. Maka kita wajib bersyukur itu. Karena Allah SWT meringankan apa? Meringankan kewajiban sholat ini kepada kita. Coba kalau 50 kali tidak mungkin kita kuat. Mestinya kita bersyukur pada Allah SWT dengan menjaga yang 5 ini. Mesti kita jaga ya 5 waktu ini. Karena Allah SWT sudah memberikan keringanan kepada kita, mestinya kita bersyukur ya, dengan kita menjaga sholat yang 5 waktu ini. Maka ya hendaknya kita jaga ya sholat ini, jangan sampai ya, tinggal ya, sholat yang 5 waktu ya, 5 kali cuman sehari semalam kita masih tinggal lalai, mungkin ya wajar, mungkin Allah SWT marah. Pertama kali diwajibkan 50, sudah diberikan keringanan, masih juga tinggal. Ya, mungkin secara logika kita wajar Allah itu marah. Bahkan bisa sampai jatuh kepada kekufuran kalau orang meninggalkan sholat begitu saja dengan sengaja. Maka ini itu yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, mendirikan sholat. Tentunya pelajaran banyak sekali dari sholat ini. Allah SWT mengatur waktu-waktu sholat. Itu menunjukkan apa? Agar kita disiplin itu. Sholat subuh ada waktunya, ada waktu awal waktunya, ada berakhirnya waktunya. Zuhur ada waktunya, asar, maghrib, isya ada waktu-waktunya. Allah SWT kata, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yaitu sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah SWT waktu-waktunya. Jadi Allah sudah tentukan waktu. Hendaknya kita jaga ya, waktu sholat itu. Dan kalau kita perhatikan, mungkin kita renungkan ya, waktu-waktu itu adalah agar kita menjadi orang yang menjaga waktu, menjadi orang yang disiplin ya, mengerti akan pentingnya waktu ya. Allah SWT mengingatkan ya sholat itu dengan adzan dan seterusnya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bangunan yang ketiga apa? Tiang yang ketiga dari bangunan Islam kita itu adalah wa ita'iz zakah, yaitu membayar zakat, menunaikan zakat. Tentunya ini bagi yang mampu. Zakat itu artinya, kalau tadi sholat itu kan secara bahasa artinya doa. Jadi hakikat dari sholat itu adalah berdoa. Jadi kita tuh sholat itu artinya, coba kita perhatikan sholat dari awal takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca apa kita? Doa iftitah. Sampai salam itu semua doa. Ruku, sujud itu doa semua. Jadi hakikat dari sholat itu doa. Makanya mestinya memang dalam sholat itu yang panjang-panjang kita berdoa. Ketika sujud dan ketika tasyahud akhir, itu waktu yang mustajab berdoa. Bukan mulai habis sholat baru berdoa. Ya, habis sholat itu berzikir. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ini Nabi itu habis sholat bukan berdoa tapi berzikir saja. Kapan berdoa? Berdoanya ketika sujud lama-lama. Ketika duduk tasyahud akhir. Itu waktu yang mustajab kata Nabi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid kata Nabi. Yaitu tempat di mana seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika dia sujud. Fa aktsiru fihi du'a kata Nabi, banyak-banyak berdoa ketika sujud. Nah, salat itu mestinya lama ya. Jadi salat doa. Sedangkan zakat artinya apa? Zakat itu artinya suci, sesuatu yang suci, sesuatu yang tumbuh juga diartikan. Az-zakah artinya sesuatu yang suci, bersih, juga diartikan sesuatu yang tumbuh. Maka maksud zakat di sini adalah bagaimana seorang mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya, bukan semua. Sebagian harta yang Allah sudah berikan kepada dia, Allah sudah rezekikan kepada dia, dikeluarkan sebagian dengan kadar tertentu, dengan juga minimal, ya, kadar minimal tertentu, dan juga kadar yang dikeluarkan tertentu pada waktu tertentu. Di mana zakat itu ada dua macam ya, secara umum ada zakatul fitri, zakatul mal. Zakatul fitri artinya zakat, bahasa kita zakat fitrah ya, yang dikeluarkan setiap Ramadan, akhir Ramadan ya. Wajib bagi setiap pribadi, yang mana zakat itu diwajibkan kepada setiap jiwa, setiap individu, setiap orang. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Yang ini diwajibkan kepada orang yang memiliki harta tentunya, kelebihan harta ya. Ketika seorang sudah sampai satu nisab hartanya,
lebih kurang 85 gram emas, ya, 80 atau 85 gram emas dia miliki harta senilai itu, maka wajib ya dia keluarkan zakatnya. Ketika dia sudah memilikinya itu selama 1 tahun, dikeluarkan berapa? 2,5%. Ini namanya zakat harta. Wajib dalam sekali setahun. Kemudian ada lagi nantinya zakat pertanian, yaitu orang yang dia bertani bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok yaitu kita beras, ya. Kalau sawit ya enggak, karet ya enggak, ya. Karena itu bukan makanan pokok. Tapi apa? Yang bertani beras, ya. Kemudian ada zakat hewan ternak yang memiliki kambing, sapi, ya. Itu diwajibkan untuk zakat ketika sudah sampai nisabnya. Ya, kambing 40 ekor, kalau dia sudah punya 40 ekor wajib dia keluarkan zakatnya 1 ekor. Kemudian sapi juga 30 ekor. Kemudian ya, zakat ini tentunya diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Tujuannya apa? Pertama, tujuannya agar kita ingat bahwasanya harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Coba kita ingat, kita ini lahir nggak ada yang bawa harta. Ada nggak yang dia lahir membawa sebongkah emas? Kan nggak ada. Lahir nggak ada bawa apa-apa, nggak punya baju, nggak punya apa-apa kita. Sekarang kita diberi oleh Allah SWT apa? Harta. Itu titipan dari Allah. Allah yang ngasih itu. Maka ingat bahwasanya di dalam titipan itu Allah SWT memberikan peringatan bahwasanya ada hak anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan dan sebagainya, yang wajib kita keluarkan. Maka ini yang pertama, agar kita tahu bahwasanya harta itu milik Allah. Ini titipan, di situ ada hak orang lain. Yang kedua, ketika kita mengeluarkan harta itu, mengeluarkan zakat, itu kita berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Kita juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Ini efek sosial, ya, bagaimana seorang ketika dia membayar zakat, dia berbagi dengan orang yang tidak mampu, tidak memiliki harta. Kemudian juga hikmah dari harta ini, zakat ini adalah seorang ketika dia berzakat, sebenarnya dia sedang membersihkan hartanya. Makanya tadi dikatakan zakat itu artinya suci, bersih. Kata Allah SWT dalam surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah SWT, "Khudh min amwalihim." Ambillah dari harta mereka, dari harta orang kaya. Shadaqatan tutahhiruhum. Shadaqatan maksudnya dalam ayat ini, shadaqah di sini maksudnya zakat. Tutahhiruhum yang mana dengan sedekah itu, dengan zakat itu maksudnya mereka disucikan. Ya, jadi cara mensucikan harta itu dengan zakat. Mungkin harta kita ada tercampur dengan hal yang syubhat, yang tidak jelas dan sebagainya, maka harta itu dibersihkan dengan apa? Zakat. Ya, dengan kita mengeluarkan zakat. Kemudian juga Allah SWT ya, ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita berinfak, bersedekah dan sebagainya, Allah SWT akan mengganti. Allah SWT katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa yang kalian infakkan di jalan Allah, apa yang kalian belanjakan di jalan Allah, baik yang dibelanjakan itu yang wajib apa? Zakat, memberikan nafkah anak istri, itu wajib. Atau yang sifatnya infaknya sunnah, yaitu memberikan ya tadi sedekah dan sebagainya, itu sunnah. Maka kata Allah, fahuwa yukhlifu, Allah SWT akan ganti di dunia dan di akhirat. Maka ini janji Allah SWT kepada orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Kemudian tiang Islam selanjutnya yaitu apa? Hajjil bait, yaitu melakukan ibadah haji. Haji itu maksudnya adalah ziarah, ya arti sebenarnya. Yaitu haji itu artinya menziarahi Ka'bah. Di mana kewajiban haji ini Allah sebutkan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah SWT mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu melakukannya. Maka ibadah haji ini wajib bagi yang mampu, yaitu mampu melakukan perjalanan ke Mekah. Mampu baik itu dari finansialnya, dari sisi fisiknya, dan dari sisi keamanan. Ada alat transportasi juga. Itu semua masuk. Maka seorang ketika sudah mampu hal yang tersebut, maka dia wajib melakukan ibadah haji sekali dalam seumur hidup ini. Berbeda dengan zakat tadi. Zakat itu setiap tahun kalau dia punya kelapangan rezeki, hartanya senisab, wajib dia keluarkan. Tapi haji diwajibkan oleh Allah SWT sekali dalam seumur hidup. Ya. Ini. Maka seorang ketika dia sudah mampu untuk melakukan ibadah haji, maka hendaknya segera dia melakukan ibadah haji, tidak ditunda. Karena kita tidak tahu kadang umur, siapa yang menjamin kita umur kita masih ada tahun depan dan sebagainya. Atau sehat, mungkin masih sehat, masih hidup tapi belum tentu masih kuat. Maka kalau bisa haji itu kan masih muda-muda. Jangan sudah tua capek. Kenapa? Karena haji itu kan ibadahnya terkumpul semua di situ. Haji itu ada ibadah lisannya, ada ibadah badannya, ada hartanya, semuanya. Jadi haji itu terkumpul seluruhnya. Ada bacaannya, ada gerakannya. Harta juga keluar. Bagaimana kita melakukan tawaf, sa'i dan sebagainya. Melontar jumrah itu kan fisik. Harus fisik yang kuat, harus sehat. Maka mestinya haji itu yang muda-muda, yang kuat-kuat. Mestinya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan ibadah haji ketika masih muda kan fit. Sempurna ibadah kita. Tapi kalau sudah tua-tua kadang nggak sempurna kadang. Maka ini penting ya. Haji itu kalau kita sudah mampu segera. Kemudian yang terakhir, fondasi dari Islam ini atau rukun Islam itu adalah berpuasa di bulan Ramadan ya. Berpuasa di bulan Ramadan yang sama kita ketahui bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada kita puasa sebulan penuh. 1 bulan dalam setahun. Yang mana disebutkan oleh para ahli kedokteran tentunya zaman sekarang bahwasanya puasa itu punya nilai kesehatan yang baik ya untuk tubuh kita. Dan sebelum itu tentunya puasa itu adalah ibadah yang sangat besar, yang itu menguji keikhlasan kita. Karena yang tahu seseorang itu benar-benar puasa adalah hanya Allah dan dia sendiri. Kemudian juga puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan atau mempuasakan anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, lidah kita untuk kita puasakan. Ini ibadah puasa juga faedahnya agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Mungkin ada orang yang makannya mungkin cuma sekali dalam sehari. Apakah beda ketika sholat sujud misalnya berjamaah atau sujud di sholat sunnah itu beda nggak dari itu? Ya tentunya kalau kita berlama-lama sujud dalam sholat berjamaah tentunya nggak boleh ya. Karena kita harus mengikuti imam. Justru kita telat namanya nanti. Orang kita sudah duduk, kita masih sujud, nggak boleh justru. Harus mengikuti imam. Jadi imam kalau sudah takbir untuk duduk, kita harus ikut. Ya. Dan memang yang kita sebutkan adalah memang realnya seperti itu. Jadi waktu yang mustajab itu adalah memang ketika sujud dan ketika duduk tasyahud akhir. Ya, ketika kita sudah selesai membaca innaka hamidum majid, kemudian Nabi mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari Dajjal ya, 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa selalu dibaca oleh Nabi setelah selesai tasyahud. Kemudian kita baca doa sepuas kita. Rabbana atina, yang kita hafal. Sebelum baru itu salam ya. Tapi tentunya itu kalau kita lakukan bisa berlama-lama itu ketika sholat sendirian. Ya. Kita berlama-lama itu. Sebab kalau kita sholat berjamaah tentunya kita mengikuti imam. Dan kalau kita pun yang jadi imam tentunya berusaha untuk tidak terlalu lama. Karena itu kita juga bisa mengimbangi orang di belakang. Jadi imam itu kan dia harus paham juga. Kata Nabi, siapa yang menjadi imam maka man ya'ummun nas falyujiz. Kata Nabi, siapa yang menjadi imam hendaknya dia
Meringankan sholat, meringankan maksudnya itu bukan cepat-cepat, tapi hendaknya dia mengetahui orang yang di belakang. Di belakang itu ada orang yang lagi sudah tua atau sakit atau apa. Tentunya dia tidak bisa juga lama-lama, tapi standar lah ya, sholat itu. Tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lama juga untuk sholat berjamaah. Karena memang ya kita ada kebutuhan macam-macam. Jadi kalau dalam sholat berjamaah tentunya kita mengikuti imam. Tapi yang dimaksud di sini tentunya ya ketika kita sholat sendiri. Ya walaupun tentunya di sholat wajib kita kalau ada waktu imamnya panjang sujudnya ya kita tambah. Kita setelah selesai baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita baca. Masih sujud imamnya kita tambah doanya. Baca rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Kalau sholat sendiri kita bisa lama-lama. Ya. Tapi tentunya perlu kita ketahui sholat yang sempurna itu adalah seperti Nabi. Bagaimana seperti Nabi itu? Nabi itu, kata para sahabat, sholatnya adalah rakaat pertama itu lebih lama daripada rakaat kedua. Ya, kemudian rakaat kedua lebih lama daripada rakaat ketiga dan keempat. Kemudian ketika Nabi itu sholatnya berdirinya lama, maksudnya dia berdirinya ini. Berdirinya lama, maksudnya di ayat surat di rakaat pertama itu bacanya panjang. Rakaat kedua dikurangin sedikit. Rakaat ketiga tidak baca ayat tentunya setelah Fatihah ya. Tapi rakaat pertama itu baca ayat yang agak panjang. Rakaat kedua sedikit lebih pendek daripada yang pertama. Nah, ketika rakaat pertama kan panjang berdirinya, lama berdirinya. Rukuknya juga mestinya agak lama. Sujudnya juga lama begitu. Duduknya i'tidalnya juga lama. Artinya menyesuaikan. Rakaat kedua juga begitu. Jadi itulah yang kata para sahabat. Saya melihat Rasulullah itu sholatnya qasdan. Qasdan itu rata. Maksudnya enggak bisa berdirinya lama nih, tapi sujudnya cepat. Nah, itu enggak rata namanya. Enggak seimbang maksudnya. Jadi seimbang sholat itu. Kalau kita berdirinya lama, rukunya agak lama juga. I'tidalnya agak lama juga. Sujudnya juga agak lama begitu. Baru nanti rakaat kedua agak sedikit lebih ringan. Juga rukuknya begitu. Sujudnya juga begitu. Begitu salat Nabi SAW. Makanya ada sedikit kekeliruan. Sebagian kita lihat ada sebagian orang itu yang dia punya semangat untuk banyak berdoa tadi ketika sujud. Tapi dia panjang sujudnya ketika sujud terakhir. Itu keliru sebenarnya. Kenapa? Sujud terakhir berarti rakaat terakhir. Rakaat terakhir itu kan ringan. Mestinya nggak lama di situ. Jadi kalau kita mau ukur mana yang lebih lama? Sujud di rakaat pertama apa sujud di rakaat terakhir? Sujud di rakaat pertama. Kenapa? Karena di rakaat pertama berdirinya kita lama karena baca ayat. Mestinya apa? Sujud di rakaat pertama itu lebih lama daripada sujud di rakaat terakhir. Tapi ada sebagian orang kita lihat sujudnya lama nian. Kalau di sebelum salam itu sebenarnya keliru. Itu tidak seimbang sholatnya. Jadi sholat Nabi itu seimbang. Berdirinya lama, rukuknya lama. I'tidalnya lama. Sujudnya lama. Begitu. Jadi kalau rakaat terakhir agak singkat, agak pendek, begitu juga. Ya. Maka kita, jadi memang ini ya, ketika sujud, ya kemudian Nabi juga mengajarkan doa yang mustajab itu sebelum salam. Kita baca panjang-panjang sebelum salam berdoa. Ya, kalau kita sekali lagi kita mengikuti imam, jadi makmum tentunya kita mengikuti imam. Tapi ini bisa kita lakukan kalau kita sholat sendiri. Ya, bukan berarti ini. Jadi ini gimana kalau sholat sunnah sama? Baik sholat sunnah atau sholat wajib sama. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya, banyak berdoa ketika sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, jadi ini yang dikatakan apa? Doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab kapan? Di dalam sholat itu sendiri, bukan setelah sholat. Yang paling mustajab ini kita bicarakan. Ya, bukan tidak boleh berdoa setelah sholat. Tapi yang paling baik itu adalah ketika dalam sholat itu sendiri. Sujud dan duduk terakhir. Dan Nabi, yang kita katakan, para sahabat menjelaskan, Nabi kalau selesai sholat apa? Zikir. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW ya, tentang sholat kita. Jadi ya sama, insya Allah boleh Pak. Ya ketika baik itu sholat wajib atau sholat sunnah kita memperbanyak doa di dalam sujud dan duduk akhir. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Ketika dalam sholat biasanya katakan sujud atau tahiyat, kita kan dia anjurkan berdoa tadi.
ada doa-doa kita itu kadang-kadang doa-doa pribadi yang tidak ada polanya dalam bahasa Arab itu tidak ada gitu. Maksudnya mungkin gimana kalau doa pakai bahasa Bengkulu gitu ya? Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Ya memang dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama membolehkan. Ya. Sebagian ulama itu membolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa kita. Ya. Dan ini insya Allah tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau kita berbicara. Ini kan berdoa. Ya, sebagian ulama itu membolehkan. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Justru kita dianjurkan membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Karena itu doa yang paling utama. Ya maka dalam hal ini kita mungkin bisa pertengahan lah dalam hal ini apa? Kalau itu sholat wajib ya kita berusaha untuk hati-hati. Artinya sholat wajib kita lebih hati-hati ya doa dengan bahasa Arab lah yang doa dalam Al-Quran itu lebih utama. Tapi kalau sholat sunnah insya Allah sholat sunnah lebih ringan daripada wajib. Ya. Maka insya Allah kita tidak apa-apa pakai doa bahasa Indonesia insya Allah ya sebagian ulama membolehkan. Tapi mungkin untuk hati-hati ya, ini ya mungkin dalam sholat sunnah ya itu lebih hati-hati ya, karena sebagian ulama mengatakan enggak boleh ya. Tapi sebagian lagi boleh ya. Tapi insya Allah tidak membatalkan sholat enggak ya. Karena apa yang membatalkan sholat itu kalau berbicara, kalau ini kan berdoa ya. Dan kita ingin mengadu berkeluh kesah kepada Allah dalam sholat ya enggak apa-apa kita baca ketika sujud itu. Tapi mungkin lebih itu ketika sholat sunnah ya kalau kita ingin bahasa kita ya. Di sholat wajib kita usahakan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, banyak doa dalam Al-Quran. Kemudian yang diajarkan oleh Nabi ya, SAW dalam hadisnya. Mungkin itu Pak ya, lebih pertengahan ya pendapatnya atau lebih selamat lah. Nah. Saya Ustaz. Nah, silakan. Pertama nyambung dengan Pak Yus tadi, sebaiknya doa itu kita lafadzkan dalam bentuk suara ini atau dalam hati, karena kita kan mungkin pakai. Iya, namanya bacaan itu semua sama, harus dibaca. Jadi bacaan sholat itu ya dibaca. Kan sholat itulah bacaan, bukan kita apa? Dalam hati itu bukan bacaan namanya. Jadi sholat itu harus dibaca. Allahu Akbar, walaupun kita walaupun kita jadi makmum, baca. Bergerak lidah kita maksudnya. Alhamdulillah. Cuman ya, yang dalam hati cuma niat. Niat itu nggak perlu kita lafadzkan. Tapi kalau takbir sampai salam kita baca. Harus dibaca. Nggak boleh kita sholat diam aja. Bibirnya nggak bergerak. Itu salah itu. Keliru itu. Itu keliru. Itu ngapain itu? Merenung apa? Itu bukan. Ya jadi sholat itu harus bergerak bibirnya. Ya, cuman memang tidak keras. Ya dibaca bergerak. Ya, bibirnya kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin dibaca. Ya. Termasuk doa tadi, semuanya. Karena sholat itulah zikir. Dan zikir itu dengan lisan. Ini perlu dipahami. Hati mengikuti, gitu. Jadi zikir itu tidak hanya dengan hati. Ada sebagian orang yang kan yang penting eling katanya. Ingat baik katanya. Harus dengan zikir. Harus dengan apa? Lisan. Makanya kata Rasul SAW mengatakan apa? Dalam sebuah hadis bahwasanya orang-orang yang dia memiliki banyak pahala, yaitu apa? Orang-orang yang dia senantiasa bahwasanya lisannya dalam hadis itu lisannya basah dengan zikir. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis lisannya basah dengan zikir. Jadi gimana? Zikir itu diucapkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati mengikut gitu maksudnya. Jadi bukan hati doang. Bibirnya nggak bergerak, salah. Itu yang eling tadi yang entah kemana itu. Merenung itu namanya. Ya. Mengingat doang. Ya kan arti zikir mengingat. Iya mengingat dan itu secara bahasa artinya. Tapi juga dilafadzkan. Makanya Nabi tadi mengatakan orang yang dia senantiasa lisannya basah dengan zikir. Berarti apa? Lisannya senantiasa berucap. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Ya, dibaca. Jadi bukan diam saja. Ya. Nah. Bagaimana caranya agar kita itu bisa fokus gitu. Kadang-kadang pada saat imam itu bacaannya panjang, pikiran kita ini kan diem gitu kemana-mana itu. Itu bagaimana mensiasatinya. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita ragu nih
ini sudah rakaat berapa gitu. Misalkan menjadi makmum gitu ataupun masbuk gitu. Kita lupa nih apa yang harus kita lakukan, atau sholat sendiri pun gitu kadang ragu. Ini rakaat berapa gitu. Iya. Untuk khusyuk tadi ya, gimana supaya kita khusyuk? Tentunya yang paling utama itu khusyuk itu kata para ulama ya, salah satu kiat untuk kita bisa khusyuk dalam salat memahami apa yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah, kita pahami maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya maksudnya. Sehingga pikiran kita enggak kemana-mana. Ya, memang itu yang idealnya seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami apa yang dibaca. Ya. Minimal kita menghadirkan, minimal ini. Kalau kita nggak tahu gimana? Ya kita minimal menghadirkan, saya ini lagi sholat, sedang bermunajat dengan Allah SWT. Ya. Jadi kalau imam bacanya panjang, kita nggak hafal atau nggak paham ayat yang dibaca ini, Al-Baqarah ini. Kita juz 30 aja. Kita apa? Yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran misalnya, ini gimana nih? Ya kita menghadirkan kita ini lagi bermunajat dengan Allah ya. Kita berusaha untuk ya mendengar dengan baik begitu. Makanya memang ya paling utama itu kita berusaha untuk belajar dan mungkin sedikit-sedikit menghafal dan sebagainya dan membaca ya terjemahan dan sebagainya. Makanya memang sih lebih utama imam itu membaca ayat yang ya kalau bisa makmumnya hafal gitu supaya makmumnya juga bisa khusyuk gitu. Tapi tentunya tidak mesti seterusnya. Kadang kan ada waktu-waktu yang mesti bacaannya panjang. Sholat subuh misalnya mesti agak panjang. Atau kita kalau sholat tarawih misalnya pengen lebih panjang. Ya. Tapi secara umum kita ingin khusyuk itu ya tentunya berusaha memahami apa yang kita baca. Kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian mengingat bahwasanya kita ini lagi sholat, ya bermunajat dengan Allah SWT. Kemudian ragu dalam sholat. Ya kalau kita jadi makmum gampang, tidak ada masalah. Kita cuma tinggal ikut imam. Imam ruku, kita ruku. Tidak perlu kita pikirkan. Itu imam yang mikir itu. Ya, kalau kita jadi makmum itu gampang insya Allah. Karena imam yang mikir itu. Yang makmum dia mengikut aja. Tapi kalau sholat sendiri gimana? Kita ragu nih. Sholat zuhur misalnya. Ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka Nabi mengatakan, kalau seandainya salah seorang di antara ragu, dia nggak tahu ini sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia hendaknya dia membangun atas keyakinannya. Yang yakin apa? Yang yakin 3, yang 4 masih ragu. Begitu. Jadi dibangun keyakinan. Jadi ketika sholat itu, mana ini yang antara 3 dan 4? Yang jelas kalau antara 3 dan 4 ya jelas kita yakini apa yang 3, karena 3 itu yakin. Yang 4 masih ragu, ini sudah 4 atau belum. Tapi 3 sudah jelas ya. Sudah jelas itu 3. Maka jadi memang dalam hal ragu ini kita membangun apa? Tinggalkan yang ragu kata Nabi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu, ya kita mengikuti keyakinan kita. Mana yang yakin itu kita lakukan. Nah, terus kalau ragu tadi kita misalkan nambah, apakah perlu kita tambah dengan sujud tilawah itu, atau bagaimana aturan sujud tilawah itu? Sujud sahwi ya. Iya, kalau kita memang ada kalau ragu, ya kalau cuma ragu memang sebagian ulama mengatakan ada ya, tapi pendapat yang lebih kuat kalau kita ragu saja tapi kita tahu kita ragu, sempat ragu tapi kita bisa meyakini bahwasanya kita 3 ya nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sahwi itu adalah ketika kita memang melakukan gerakan tambahan atau meninggalkan. Misalnya kita di rakaat kedua nih setelah tasyahud di rakaat kedua mesti kan tasyahud awal di sholat zuhur, asar atau isya misalnya. Kita malah rakaat kedua mestinya duduk, tasyahud awal kita malah berdiri. Nah, kalau sudah berdiri sempurna, ya sudah, tasyahud awal itu bukan rukun tapi dia wajib sholat. Sudah kita lewat, nanti kita sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud 2 kali sebelum salam. Setelah kita baca tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, kemudian kita tidak salam tapi kita duduk sujud sahwi 2 kali, takbir ya. Sujud 2 kali. 2 kali. Ya, bacaannya sama subhana rabbiyal a'la. Sujud, kemudian duduk itu enggak ada bacaan, kemudian sujud lagi. Kemudian sujud duduk baru kita salam. Atau boleh juga setelah salam kita sujudnya. Jadi sujud sahwi itu kalau kita ya lupa tadi tasyahud awal atau menambah.
Kita di rakaat keempat mestinya duduk tasyahud akhir, malah kita berdiri lagi. Ketika berdiri rakaat kelima ingat, ini kayaknya udah kelima nih, turun kita. Nah berarti kan melakukan tambahan namanya, melakukan gerakan tambahan. Itu sujud sahwi. Nah itu. Tapi kalau masih batas keraguan dan kita bisa ini, insya Allah tidak perlu ya sujud sahwi. Jadi kalau kita melakukan gerakan tambahan atau ketinggalan tadi, tapi yang ketinggalan itu bukan rukun ya, ketinggalan itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu kata para ulama boleh untuk ditutup dengan sujud sahwi aja. Ya. Karena Nabi pernah itu tinggal tasyahud awal, Nabi langsung naik ke atas rakaat ketiga tidak tasyahud awal, tapi Nabi duduk sujud sahwi. Nah ini. Tapi kalau kita tinggal rukun ya batal salatnya. Ya. Sujud misalnya, sujudnya kan dua kali, kita sekali cuman batal salatnya. Ya diulang misalnya, cuman dilihat kapan maksudnya apa? Rakaat itu batal. Misalnya kita di rakaat keempat sujud kita cuma sekali, ya berarti rakaat keempat itu batal. Berarti kita apa? Tambah satu rakaat lagi karena rakaat kita itu batal. Rakaat kita itu yang batal, kita perbaiki yang itu saja. Itu. Karena itu adalah rukun. Ya, sujud rukun. Duduk antara dua sujud rukun. Ya. I'tidal rukun, semuanya rukun ya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud rukun. Kalau lupa kita batal salatnya. Ya batal rakaat itu. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang tentang tadi doa. Doa itu kan permohonan permintaan yang baik ya, kepada Allah dan mengharapkan diterima. Terus adakah doa yang tidak diterima oleh Allah bahkan dibenci? Salah satunya mungkin doa yang tidak baik kan. Nah, itu apa? Ada lagi ya selain doa yang tidak baik itu apa aja gitu? Iya, doa yang kata Nabi seluruh doa orang mukmin itu dikabulkan oleh Allah SWT. Cuman pengabulan itu pernah kita sebutkan mungkin ya, bisa langsung diberikan di dunia ini, diminta A dikasih A. Yang kedua diminta A kasih B, pernah kita sebutkan ya. Minta rezeki, tidak dikasih rezeki, tapi disehatkan misalnya. Atau dia dijauhkan dari bahaya dan sebagainya. Atau dia nanti dikasih di akhirat. Itu doa orang mukmin diijabah oleh Allah insya Allah. Selama kata Nabi doa itu baik. Selama tidak ada di dalamnya kata Nabi dua hal disebutkan dalam hadis itu. Ma lam yakun ithman au qati'ata rahim. Yaitu selama tidak ada di dalam doa itu dosa. Jadi kalau dia berdoa, ya Allah, apa nomor yang keluar malam ini? Nah, itu enggak. Itu enggak diterima itu. Ya. Itu di dalamnya apa? Ada apa? Dosa. Judi kan? Enggak boleh. Ya. Segala macam doa. Jadi itsman itu seluruh yang berkaitan dengan dosa enggak diterima sama Allah. Kita mendoakan ya, yang buruk yang di situ ada dosa enggak boleh. Yang kedua, qati'atur rahim artinya memutuskan silaturahim. Nggak boleh kita berdoa memutuskan, ya Allah saya ini nggak mau lagi berteman dengan si anu atau keluarga si ini, nggak boleh. Justru kita itu menyambung silaturahim. Orang yang berbuat buruk sama kita berusaha untuk apa? Berbuat baik. Orang yang mungkin berusaha menjauh dari kita atau dia berusaha merusak hubungan kita, kita mestinya memperbaiki. Bukan memutuskan silaturahim. Jadi kata Nabi dalam hadis itu seluruh doa orang mukmin itu diterima kecuali dua macam kata Nabi yang dalam hadisnya, konteks hadis ini. Malam yakun itsman au qati'ata rahimin kata Nabi. Selama tidak ada di dalamnya apa? Dosa dan memutuskan silaturahim. Jadi seluruh doa yang selain itu insyaallah diijabah oleh Allah SWT. Cuman kan kita sebutkan tadi Nabi sendiri mengatakan pengabulan itu tidak mesti seperti yang kita harapkan. Ada yang dikasih seperti itu, ada yang lain. Tadi kita sebut, ada yang tidak diberi di dunia tapi di akhirat. Tapi semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Makanya para sahabat ketika mendengar hadis itu mengatakan, kalau itu kami banyak-banyak berdoa Rasul. Enggak masalah kata Nabi. Allah itu perbandaharaannya luas. Kata Nabi, kalau seandainya seluruh manusia ini, jin dan manusia dikumpulkan seluruhnya di satu tempat, kemudian mereka seluruhnya meminta dan dipenuhi oleh Allah, seluruh permintaan mereka itu tidak berkurang
perbendaharaan Allah kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam lautan. Coba kita pergi ke pantai Panjang, masukin jarum situ. Angkat lagi jarumnya. Berkurang enggak air laut itu? Begitulah kira-kira seluruh makhluk ini dipenuhi oleh Allah SWT, seluruh permintaannya tidak berkurang. Perbendaharaan Allah sedikit pun. Maka Allah SWT maha kaya, maha besar, maha luas rahmatnya. Maka kita banyak-banyak berdoa. Maka doa itu penting. Setiap waktu kita berdoa. Apa saja kebaikan dunia akhirat. Tapi kan doa itu kalau kita hanya doa dunia aja, kita tanpa akhirat juga. Itu Allah juga melanggar iman. Jadi kita harus seimbang antara akhirat dan dunia. Jadi kita nanti dulu. Ya, doa itu untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Ya, dua-duanya. Jadi kita minta agar dimasukkan ke dalam surga. Inti doa kita masukkan ke dalam surga, jauhkan dari neraka. Kan itu. Dimudahkan dalam sakaratul maut, husnul khotimah, macam-macam. Dimudahkan di sirat dan sebagainya. Tapi di dunia boleh kita berdoa, ya Allah, jadikan saya orang kaya, boleh nggak? Boleh. Tidak terlarang. Tapi yang lebih utama, nah, baru beda kalau pertanyaannya, boleh nggak kita, ya Allah, ya Allah berikan saya mobil, boleh nggak? Boleh. Kata Nabi, mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai sandalmu putus, minta sama Allah, kata Nabi. Mengadu kepada Allah, nggak apa-apa. Artinya dalam hal dunia pun boleh kita, ya meminta kepada Allah, tidak ada masalah. Cuman yang lebih utama apa? Ya, lebih utama kita minta yang terbaik ya, kepada Allah itu. Ya, minta yang terbaik sama Allah. Apa, ya Allah jadikan kaya. Kalau memang kekayaan itu lebih baik, biasanya kayakan, begitu lebih baik. Karena khawatir kalau malah kaya malah jauh dari Allah, kan repot. Ya Allah berikan saya mobil. Jadi mobil itu, dengan mobil itu saya rajin ke masjid kan bagus. Tapi dengan mobil ini malah jauh ke masjid, pergi tamasya terus misalnya, kan repot. Nah, jadi mobil yang berkah itu yang selalu bawa parkirnya di masjid. Maksud saya gini, Pak. Iya. Kalau kita misalnya hari ini kita doa itu dunia, kan? Akhirat tidak dimasukkan di dalam itu. Boleh nggak itu? Kalau dikatakan boleh sih, ya insya Allah boleh. Cuman tentunya kita yang lebih utama tentunya ya mendoakan untuk akhirat juga. Ya tentunya itu. Ketika kita sholat sebenarnya kita doa akhirat itu. Coba kita baca doa Rabbi firli warhamni wajiburni. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Nah, ya. Dalam sholat kita harus sudah doa itu, ya. Jadi termasuk ada doa dunianya itu, warzuqni katanya. Warzuqni itu apa? Beri aku rezeki. Jadi sebenarnya insya Allah boleh ya, tapi tentunya orang mukmin itu tidak hanya yang dia prioritaskan hidup dunia saja. Coba ketika Allah ngasih semua yang kita minta, coba. Ya cuma di dunia, kita akan pengennya tidak hanya di dunia bahagianya gitu, di akhirat, ya itu jangan sampai luput gitu. Itu tentunya yang kita inginkan seperti itu.